Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rangkaian instalasi air, yaitu mesin RO. Kalian bisa lihat itu adalah tangkinya, penampungan air, kemudian kita alirkan ya. Nah, sampailah seperti ini. Ini bekas eksekusi ya. Jadi teman-teman, di sini kita menggunakan 4 saringan, kemudian ditambah 1 mesin, kemudian 1 filter, kemudian di sana ada pos karbon. Nah, ini saringan yang pertama, ini ada sedimen 0,1, ini sedimen 0,1 juga. Kemudian di sini ada GAC ya. Kemudian di sini ada CTO. Nah, ini kita menggunakan mesin Carter. Mesin Carter 36 volt 1,8 ampere. Kemudian ini ada housing dari membran RO-nya. Ini membran RO-nya kita menggunakan 500 GPD. Oke, 1 membran saja. Dan ini terakhir ada pos karbon. Dan ini hasil tempat hasil keluar RO-nya, air RO-nya. Kemudian di sini ada hasil pembuangannya, kita alirkan jauh ke sana ya, ke tempayan-tempayan. Nah, ini dia penampakannya, simple, mudah ya. Dan kita juga telah ukur TDS-nya kemarin beberapa waktu yang lalu, itu TDS-nya 2 ppm ya, 2 ppm. Kemudian kemarin itu sempat terasa airnya rasa apa ya? Keluar dari pos karbon, padahal ya, sebagaimana kita ketahui pos karbon ini kan memberi rasa ya, juga memberi kesegaran. Cuman ketika kemarin keluar dari pos karbon itu masih ada terasa hawa-hawa apa ya, bau tanah kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi akhirnya kita ubah saringan. Saringan pertama itu waktu itu adalah 4 tahap ya, saringan 4 tahap seperti ini. Nah, pada awalnya di filter pertama itu kita housing pertama kita beri saringan 4 tahap ini. Di sini ada pasir silika ini, dan terakhir itu di karbon ya. Kita nggak tahu yang 1, 2 ini, yang kedua, yang ketiga itu apa. Tapi yang jelas dia 4 tahap untuk air tanah sebenarnya. Hanya saja ketika kita gunakan, dia terasa hasilnya kurang segar ya. Jadi kita buang, kita lepas, kemudian kita gunakan housing membran sedimen saja, sedimen housing filter sedimen. Kemudian di kedua sedimen juga, kemudian yang ini baru GAC CTO. Maka alhamdulillah ya, barusan kita tes itu rasanya segar kembali dan rasanya seperti air RO yang pada umumnya. Adapun air inputnya kita menggunakan air ledeng ya, air PDAM dari kota Singkawang. Ya, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman. Dan juga kita udah hitung kemarin kecepatan pengisian itu 1 galon kurang lebih itu kan 19 liter, sekitar 19 menitan, atau 1 liter itu sekitar 1 menit, seperti itu. Adapun kalau untuk lebih cepat ya bisa kita gunakan, misalnya flow-nya ini dikecilkan ya. Karena ini kita menggunakan flow-nya 1500, kalau flow-nya dikecilkan misalnya 800, nah, maka outputnya akan lebih cepat ya, pengeluarannya akan lebih cepat, tetapi dia membuat berat kerja membran, seperti itu. Adapun ini yang normalnya ya sekitar seginilah ya. Dan untuk menggunakan 500 GPD maka menggunakan flow itu 1500. Kalau mau lebih cepat lagi, kita bisa sebenarnya gunakan mesinnya itu Kojin ya. Mesin Kojin yang 48 volt. Tentu harganya juga lebih mahal.
Ya, kalau tidak salah sekitaran 1,2 juta seperti itu. Ya. Adapun ini Carter lebih murah. Dan ini juga sudah lumayan ya, sudah bagus. Hanya saja kemarin sempat terbakar ininya, kabel on off-nya, powernya. Kabel powernya ini kemarin terbakar, kita belikan. Alhamdulillah dapat di toko elektronik itu sekitar 25.000 saja harganya, dan alhamdulillah sudah bisa berfungsi kembali. Baik teman-teman, demikian ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Adapun untuk pertanyaan dan saran masukan silahkan di kolom komentar saja. Sekedar tambahan, ini juga sementara kita untuk konsumsi pribadi dulu airnya, belum untuk produksi massal ya, belum untuk dipasarkan. Semoga nanti kedepannya bisa kita jual untuk keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Ya, tentunya kita ingin menjual itu air yang bermanfaat dan berkualitas ya, bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Karena kalau kita mencari keuntungan, kita bisa saja membuat filter air yang lewat-lewat saja ya. Seperti misalnya kita produksi 1000 liter, jadinya juga 1000 liter seperti itu ya, bisa-bisa saja. Tapi kita ingin air yang berkualitas, yang bermanfaat, dan juga tidak mengecewakan konsumen ya. Karena pernah kejadian, ini sharing saja, pernah kejadian ketika saya membeli air di salah satu toko di kota ini, ketika kita baru mengeluarkan airnya ya dari galon itu, kita buka keran, ternyata ada jentik-jentiknya. Masya Allah ya, akhirnya tidak jadi dikonsumsi airnya dan kita buat untuk mencuci beras saja ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, tentunya juga bagi para penjual air. Tentunya kita berikan masukan itu untuk berhati-hati dalam masalah galon ya, karena galonnya itu harus dicuci dengan bersih, dengan benar, karena kalau tidak bisa jadi dia menjadi sarang bagi nyamuk ya, sehingga menimbulkan telur di sana dalamnya, akhirnya dia menetas telurnya menjadi jentik-jentik di dalam air, sementara kita isi airnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Baik, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada video kali ini, singkat saja, mohon maaf atas keterbatasannya ya. Kita akhiri. Salam satu air, salam Suhail RO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.